Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan, sobat-sobat, mas bro, mbak bro, bapak ibu, dimana saja Anda berada. Salam pertanian. Ketemu lagi dengan Saban Sidrener, dan kegiatan pada sore hari ini merawat upaya percepatan jambu deli madu ini supaya berbuah. Jadi untuk berusaha supaya jambu deli madu ini cepat berbuah, saya berupaya ini untuk membuang cabang-cabang air. Saya potong dengan gunting taman supaya mengurangi pasokan makanan yang disuplai untuk tumbuhan ini. Kalau cabang-cabangnya yang tidak penting dibuang, otomatis agak menghemat makanan, sehingga bisa untuk mempercepat pertumbuhan cabang-cabang utama dari jambu deli madu ini. Dan setelah cabang-cabangnya dipotong, maka lahan di sekitarnya dibersihkan, karena ini merupakan gulma yang mengganggu jambu itu sendiri. Supaya pertumbuhannya bisa tumbuh dengan bebas, maka rumput di sekitarnya dihilangkan, dibersihkan. Kemudian tanaman-tanaman yang melindungi dari terik matahari juga dihilangkan, supaya jambu ini langsung mendapatkan sinar matahari. Dan kemudian kegiatan selanjutnya kita perhatikan, ini persiapan untuk menempatkan pupuk. Jadi dibersihkan dari daun-daun kering. Setelah itu nanti dibuatkan lubang melingkar di bawah tajuk, dan kemudian yang di dalam tajuk juga digemburkan supaya bisa dipakai untuk menempatkan pupuk. Ini digemburkan nih, yang di bawah tajuk di sekitar pangkal pohon jambu ini digemburkan. Kemudian setelah ini semuanya selesai dalam penggemburannya, segera saja membuat lubang melingkar. Ini mulai membuat lubang melingkar di bawah tajuk. Ini dipakai untuk menempatkan pupuk. Dengan maksud supaya pupuk nanti bisa masuk di dalam lubang ini, dan manakala ada hujan, pupuknya tidak terbawa air mengalir, sehingga tidak mengganggu posisi pupuk itu. Kalau dibuatkan tempat
melingkar di bawah tajuk. Dan pemupukan ini diberikan secara berkala, rutin 1 tahun 2 kali, yaitu di awal musim penghujan. Atau seperti bulan-bulan ini sudah mulai hujan, ini bisa memupuk, dan nanti pada akhir penghujan. Ini pupuk kandang yang saya taburkan. Namun pupuk kandang ini harus betul-betul sudah kering. Kalau tidak kering betul, itu nanti akan mengganggu pertumbuhan akar dan bahkan bisa membunuh tumbuhan itu sendiri, karena kalau belum kering nanti masih bisa menimbulkan gas atau panas. Dan saya taburkan ini pupuk anorganik. Kalau yang tadi pupuk organik, ini anorganik. Ini dengan kandungan nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Jadi ini pupuknya ganda, pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang namanya upaya untuk mempercepat berbuah, ya berbagai upaya saya lakukan. Kalau dipupuk dengan intensif, dirawat dengan intensif, dan pertumbuhannya bisa optimal di sekitarnya sudah tidak ada. Ini saya tambah lagi pupuknya karena masih kurang. Jadi kalau bisa tumbuh secara optimal tanaman ini, nanti mesti akan cepat besar, dan kalau besar mesti berbuah. Ini baru usia 1 tahun karena saya tanam pada musim tanam setahun yang lalu. Kemudian untuk membantu, karena saat ini sedang tidak hujan, supaya pupuk-pupuk ini segera bisa terserap oleh akar-akar dari tumbuhan Deli Madu ini, maka dibantu dengan penyiraman. Penyiraman ini mestinya harus rutin kalau sedang tidak ada hujan. Jadi di samping untuk membantu supaya tanaman tetap berlangsung hidup, itu memang dengan air, itu juga membantu untuk mencairkan pupuk anorganik tersebut. Sedangkan pupuk organiknya nanti kalau musim penghujan itu kan kena air hujan dan tidak terbawa air karena sudah diberikan tempat tadi, itu nanti juga akan hancur. Kalau disiram sekarang pun juga bisa hancur, namun itu akarnya belum sampai di situ untuk ujung akar yang paling luar. Jadi untuk menjaga supaya nanti kalau akarnya keluar langsung mendapatkan suplai makanan. Kemudian setelah dipupuk, untuk tahapan berikutnya disemprot, dibersihkan dari hama-hama, dan daunnya juga dipupuk. Jadi di samping hama-hamanya itu nanti bisa hilang, daunnya juga dipupuk dengan pupuk daun. Nah, ini untuk menghilangkan hama, obat yang saya kocok ini untuk menghilangkan semut-semut. Ini takarannya 1 tutup dari
obat atau racun ini. Racun apa yang dipakai terserah. Jadi saya tidak mengharuskan apa yang harus dipakai. Namun yang penting itu bisa menghilangkan semut-semut ataupun ulat-ulat. Kemudian tidak hanya itu, supaya racun tadi bisa melekat dengan baik di daun, ini saya lem. Racunnya saya lem dengan perekat. Ini perekat yang setiap saya menyemprotkan racun untuk pemeliharaan tanaman, mesti selalu saya sertakan perekat. Ini kalau di musim mendekati hujan. Kalau di musim kemarau ya tidak perlulah. Jadi sudah 2 yang dipakai. Jadi tadi obat atau racun yang dipakai untuk menghilangkan ulat-ulat, semut-semut. Ini masih ada 1 tambahan lagi. Ini pupuk daun. Jadi pupuk daun ini ya berbagai macam, ya terserah Anda yang Anda pilih. Yang penting ini pupuk daun. Jadi pupuk daun yang cair juga ada. Ini yang kristal bentuknya. Diberi secukupnya. Takarannya itu ada 2 sendok itu mestinya, tapi kebetulan di dalam saksetnya itu tidak ada sendoknya, ya dikira-kira. Kemudian ditambahkan air. Air secukupnya untuk memenuhi sprayer ini. Masih belum cukup, ditambah lagi airnya. Sampai sprayer ini bisa penuh. Jambu deli madu ini punya rasa khas tersendiri. Jadi tidak sama dengan jambu citra. Jadi punya khas tersendiri, namanya rasa deli madu. Jadi juga harga jualnya juga lumayan. Nanti kalau sudah berbuah, maka supaya lebih cepat untuk bisa dinikmati buahnya, harus dirawat secara rutin. Ini akan segera saya semprot
Ini cukup lumayan berat ini tangki ini, kurang lebih 16 kg beratnya. Jadi nanti ya tidak hanya untuk menyemprot deli madu saja, namun tanaman-tanaman yang lain yang perawatannya hampir sama dengan deli madu bisa memakai racun ini. Ini secara tuntas, harus tidak boleh ada yang terlewatkan penyemprotannya, supaya semua hama yang masih menempel di situ bisa langsung mati atau pergi meninggalkan tanaman ini. Begitu seterusnya, perawatan dilaksanakan secara berkala. Kalau penyemprotan menurut kebutuhan, melihat situasional, tapi kalau pemupukan itu 1 tahun 2 kali, yaitu dari akhir musim penghujan dan di awal musim hujan. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.